demi kemurahan Allah ya toh, supaya tidak ya oke lah saya buka sajalah. Jadi begini ya, murtadin settingan Pak, judulnya begitu, murtadin settingan ya. Ada satu pendeta berbulu ya, bulu-bulu, pokoknya pendeta ini bulunya banyak kali ya. Pendetanya ini berbulu, ini spesialis memblow up ya, murtadin Pak. Ada misalnya ada orang entah itu nenek-nenek, kakek-kakek tobat terima Yesus, lalu diwawancarai, lalu dibikin skenario Pak. Skenarionya dari mana ya? Dari pendeta berbulu itu Pak. Pak misalnya namanya saja Pak Kudori misalnya gitu, Pak Kudori tobatkan, nanti cerita ya, Pak Kudori nanti cerita ketemu Yesus terus ngobrol sama Yesus, ya di satu tempat yang indah, Yesusnya itu kasih sekali. Namanya saja settingan dari pendeta berbulu. Pendeta berbulu ini tidak paham Alkitab, Pak Masum, maka jadinya kesaksiannya lucu. Bagi saya lucu banget Pak. Ya, yang Bapak kirim videonya ini kan pendeta itu ketemu sama Yesus, terus ngobrol Pak. Yesus ngobrol sama pendeta itu. Lucunya di mana Pak pendeta itu? Ya lucu aja. Karena skenario dari pendeta berbulu yang tukang memblow up para murtadin ini, dia nggak paham Alkitab, yang namanya aja pendeta berbulu, yang disembah saja bukan Yesus, mengatasnamakan Kristen, yang disembah bukan Kristus, tapi bilangnya dia orang Kristen. Ya. Dari situ aja udah ketahuan, lalu dia bikin skenario. Orang tua, kakek-kakek ini yang terima Yesus ini dibikinlah skenario, kamu ketemu Yesus, caranya begini-begini. Ya. Nabrak ayat Alkitab, nabraknya di mana? Nah ini loh Pak Masum ya, Alkitab Paulus itu pernah ke Firdaus, surga tingkat 3 itu Firdaus. Di sana itu Pak nggak ngobrol Pak. Ya makanya ini kan skenario pendeta berbulu Pak, yang dia tidak paham Alkitab, lalu dibikin skenario Pak tua, kakek nanti bilang ya aku ketemu Yesus, di sana Yesus itu sangat kasih, terus kita ngobrol. Paulus pernah ke Firdaus Pak ya, di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 4. Apa yang dilihat Paulus? Paulus mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, nggak ada ngobrol Pak. Karena pendeta berbulu tidak paham, jadi dia bikin skenario itu. Dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Maksudnya apa Pak? Kata-kata tidak terkatakan tidak boleh diucapkan manusia. Pendeta berbulu nggak ngerti Pak, linknya mana? Linknya adalah 1 Korintus 14 ayat 2 ya. Kata-kata yang tak terkatakan itulah bahasa roh. Karena di dalam bahasa roh itu tidak dimengerti oleh siapapun ya. Tidak seorang pun dapat mengerti bahasanya dan tidak bisa ditiru. Itu arti dari kata-kata yang tidak terkatakan. Lalu tidak boleh diucapkan manusia, maksudnya apa Pak? Ya maksudnya tidak boleh diucapkan mulut, harus yang mengucapkan roh. Karena bahasa roh itu yang mengucapkan roh. Roh nyetir mulut, ya rohnya nyetir mulut. Jadi tidak bisa lagi sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, makin lama makin terasa, tidak bisa. Terus disuruh seragam gitu, ayo semua harus sama ya. Pendeta berbulu nggak paham Pak, lalu dia nabrak dong ayat Alkitab. Dia ketemu ngobrol-ngobrol sama Yesus memeluknya. Itu skenario settingan dari pendeta berbulu ini Pak. Kalau orang tuanya mah tobatnya ya begitu saja. Nih kalau tobat yang benar nih saya nih Pak, saya mendengar suara kamu ikut aku, nggak ngerti apa-apa, saya roboh. Tapi tante saya, om saya dengar geledek jeger. Atau kayak Paulus Pak, Saulus, lihat wajah ya, lihat apa sinar. Itu pertobatan yang benar Pak? Enggak ada. Yesus ngobrol-ngobrol, so akrab sama Yesus Pak. Itu namanya murtadin settingan Pak ya. Murtadin settingan, katanya ketemu Yesus, masuk ke gerejanya pendeta berbulu gitu. Pendeta berbulu ini nyembah Bapa. Coba Bapak pikir coba, lucu nggak? Bagi saya lucu banget Pak. Cuman ini udah lama, saya demi kemurahan Allah tak simpen aja ya, mosok bongkar boroknya orang Kristen sih. Tapi karena Bapak ini mendingan saya buka. Tar dulu Pak, murtadin masuk ke Kristen sama pendeta di setting Pak, nanti ngomong gini ya di depan kamera ya, ngomong betul Pak, di skenario betul.
karena sutradaranya ini nggak paham Alkitab, skenarionya nabrak-nabrak Alkitab, mosok Yesus ngobrol sama dia. Ya Pak, itu murtadin yang skenario ya, murtadin settingan tuh kayak gitu Pak ya. Kalau murtad beneran nih Pak, ini saya nih Pak, saya ini murtad beneran hanya dengar suara. Lalu apa Pak? Endingnya saya mencari kebenaran, nggak disetting-setting, disetting. Katanya ketemu Yesus, kok masuk ke gereja yang pendetanya nyembah Bapak? Coba Pak waras nggak Pak? Ayo. Iya ya Pak ya bener. Nah, makanya saya sebenarnya ketawa udah lama sih Pak. Cuman kalau ini kan saya kadang-kadang ya sudahlah, ya, kebetulan ini dan kebetulan memang ada ayat Alkitabnya. Paulus itu ke Firdaus mendengar kata-kata yang tidak terkatakan di dalam 2 Korintus 2 ayat 4. Ya. Jadi Pak itu yang ketemu sama orang itu terus meluk-meluk, terus ngobrol itu siapa? Kan kata skenarionya, kata pendeta yang bikin skenario, sutradaranya itu Yesus. Bener nggak Pak Edi? Tidak, jelas tidak ya. Yesus nggak mau ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Itu 2 Korintus 11 ayat 14, iblis yang menyamar. Ya lihat aja Pak. Makanya lucu toh Pak. Pendeta ini katanya saya ketemu Yesus. Loh, kalau kamu ketemu Yesus kok kenapa kamu masuk gereja yang nyembah Bapak? Coba pikir. Pikir coba. Apalagi sudah ada sekarang era modern sudah tahu. Kalau mau nyembah Yesus pendeta HTD itu pelopornya itu. Nanti dijelasin kalau Anda benar-benar ketemu Yesus, ketemunya itu paling lewat suara atau lewat penglihatan ya. Nggak ada tuh dipeluk-peluk kayak gitu, nggak ada ya. Lalu Anda pasti oleh roh dipimpin. Wah kalau gini saya aja tobat karena Yesus ya, saya harus cari gereja yang menyembah Yesus. Itu baru benar. Apalagi di era modern kayak gini tuh Pak, masuk gitu. Semua orang udah denger sekarang gitu. HTD ngomong apa? Yesus Allah yang benar. Ketemu sama pendeta berbulu, di skenario sama pendeta bulu-bulu ini Pak ya. Kebetulan pendeta bulunya tidak paham Alkitab ya. Dia ketemu Yesus itu Bapak itu kalau ketemu Yesus yang disembah Yesus, yang disembah Bapak ya. Udah gitu skenarionya salah lagi, nabrak ayat Alkitab. Itu dia Pak Masum, pendeta settingan Pak. Saya sudah tahu lama Pak ya, pendeta settingan, terus kesembuhan ilahi settingan ya. Jadi Pak, murtadin-murtadin itu kebanyakan memang tidak benar.